Mari kita dengarkan sambutan sekaligus renungan purnama dari Bapak Dr. Ngatawi Al-Gastur SLG MSI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua yang terhormat, para hadirin, para hadirat. Kenapa hadirin, hadirat? Hadirin itu artinya hadir tapi in di dalam. Kalau hadirat itu hadir tapi out di luar. Makanya disebut hadirin, hadirat. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Bapak Dr. Bondan Ganembayoso yang setia menemani kita. Kemudian Ibu Dr. Turinam yang hadir dengan seluruh pengabdiannya. Ada Pak Dr. Alfian Siagian, teman-teman dari berbagai komunitas. Tadi ada Mas Wasis dari komunitas GNIB dan teman-teman mahasiswa semuanya. Syukur pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan suatu gerak budayaan Nyala Purnama yang kelima, mengambil tema humanisme kultural Gus Dur. Kenapa ada kata-kata kultural? Karena kami melihat bahwa humanisme yang dikembangkan Gus Dur itu tidak semata-mata berangkat dari konsep humanisme barat, di mana barat itu akar dari humanisme itu adalah liberalisme. Akar humanisme liberalisme itu adalah nihilisme agnotisme, yang itu berangkatnya adalah dari filsafat sekularisme gitu. Sementara Gus Dur ini kalau kita melihat humanismenya itu adalah humanisme yang bersumber dari akar tradisi kultural dan spirit religiositas yang beliau yakini. Ini yang membedakan antara humanisme Gus Dur dengan humanisme yang ada di barat gitu. Karena apa? Humanismenya Gus Dur itu berangkat dari spirit nilai-nilai dan religiositas, terutama Islam dan religiositas kenusantaraan. Ini yang sering dipahami, sehingga ada orang yang ngomong Gus Dur ini liberal. Saya mikir, mana ada liberal kok kelayapan nang kuburan itu loh. Kan tidak mungkin gitu loh. Liberal kok ke kuburan. Liberal kok percaya kiai kos. Kalau kiai high cost mungkin gitu. Tapi ini beliau menyatakan kiai kos. Itu jelas tidak mungkin gitu. Sehingga malam hari ini dengan kata-kata kultural itu sebetulnya sudah memposisikan atau menjadi standing position secara paradigmatik maupun filosofis dari humanisme Gus Dur. Karena bagi saya Gus Dur ini adalah seorang yang melakukan revolusi kebudayaan. Ketika kebudayaan kita sudah quote unquote dijajah, digerus oleh kebudayaan modern barat rasional gitu. Selama ini kita ini pincang karena paradigma kebudayaan kita hanya berangkat pada paradigma kebudayaan yang epistemiknya itu adalah rasional, positivistik, material, mengabaikan paradigma epistemik yang spiritual, imaterial gitu. Padahal konstruksi kebudayaan Nusantara itu adalah pertautan antara rasionalitas dan spiritualitas. Itulah kenapa dulu Joyoboyo dalam Jongkop Joyoboyo mengatakan ing tembe titi mongsone wong Jawa kari separo. Kalau Gus Dur menafsirkan statement ini, pada saatnya orang Jawa tinggal separuh. Jawa di sini bukan dalam pengertian etnik, Jawa bukan dalam pengertian konteks geografis, archipelago, kepulauan, tapi Jawa adalah suatu cultural identity, suatu worldview keperadaban yang mentautkan rasionalitas dan spiritualitas. Maka di situ dikatakan tembe titi mongsone Jawa kari separuh. Jawa dalam pengertian ini tinggal separuh, bukan jumlahnya secara kuantitatif tinggal separuh, tapi dalam pengertian secara paradigmatik tinggal separuh karena hanya mengandalkan kebudayaan yang rasionalitas material. Itu tinggal separuh, yang spiritualitasnya hilang. Karena apa? Yang spiritualitas dianggap lenek, dianggap takhayul, dianggap bid'ah. Gitu. Sehingga dengan sukacita
dengan penuh rasa bangga itu kita hilangkan. Nah, yang menarik, proses penjajahan paradigmatik ini berjalan secara sistematik dan terus-menerus dengan perpanjangan tangan kaum akademik. Mohon maaf ini Pak Dekan. Gitu. Kaum akademik itulah yang menjadi aktor utama penghancuran kebudayaan Nusantara. Karena apa? Dia dengan jumawa dan congkak mengatakan bahwa yang paling benar, paling hedap, paling top itu ya yang rasional, yang akademik. Spiritual dianggap non-akademik, sehingga harus dibuang. Jadi strategi yang dipakai adalah mendudukkan rasionalitas dan spiritualitas ini secara diametral dan dikontradiktifkan secara frontal. Ini adalah strategi yang sangat luar biasa dalam proses penghancuran paradigma kebudayaan Nusantara yang mentautkan rasionalitas dan spiritualitas ini. Jadi hubungan antara rasionalitas dan spiritualitas dibikin berhadapan-hadapan, konfrontatif, diametral. Dalam wujudnya apa? Modernitas ini sebagai sarang dari rasionalitas, sementara tradisionalitas ini sarang dari spiritualitas. Sehingga didudukkan secara diametral antara modernitas dan tradisionalitas. Dengan posisi modernitas sebagai superior dan tradisionalitas sebagai inferior. Maka kampanyenya kalau Anda ingin hebat, ingin maju, ingin berkembang, ingin sukses, jadi orang modern. Jangan jadi orang tradisional. Karena tradisional itu katrok, mistik, desa, dan segala label-label yang negatif lainnya itu adalah tradisional. Dan dianggapnya tradisionalitas itu menjadi barrier atau beban bagi kemajuan suatu bangsa untuk mencapai modern. Ini kalau kita pakai teori kritis, ini kita akan tahu, terbaca bagaimana strategi kebudayaan itu terjadi. Mengabaikan yang spiritualitas. Sementara di barat itu, spiritualitas dipakai, Mas. Orang barat pakai spiritualitas, tapi posisinya di dalam. Jadi spiritualitas itu posisinya kayak istri simpanan. Dibutuhkan, disayang, tapi tidak boleh eksis, disembunyikan. Karena kalau eksis merusak sistem, bini tua bisa marah, gitu. Artinya apa? Seluruh tatanan paradigma modernitas yang rasional itu akan hancur kalau dia sampai mengakui mistisisme atau spiritualitas. Padahal dia pakai, tapi disembunyikan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, menggunakan dan memakai spiritualitas ini. Very very important persons. And very very limited person. Ini yang dijaga dan dipelihara untuk menjaga kehidupan, kekuatan spiritualitas sehingga masih tetap terjaga antara rasionalitas dan spiritualitas. Situasi ini yang sebetulnya dibaca oleh Gus Dur. Jadi strategi kebudayaan Gus Dur secara revolusioner meskipun tidak pernah dinyatakan tapi dilakukan adalah menghilangkan hubungan modernitas dan tradisionalitas yang dulunya konfrontatif diametral dirubah menjadi komplementer. Bukan konfrontatif tapi sinergis kolaboratif. Modernitas tradisionalitas bukan didudukkan atas bawah tapi didudukkan secara sejajar dan seimbang. Itu yang dilakukan Gus Dur. Makanya selain beliau mempelajari ilmu-ilmu rasional, filsafat rasional, beliau juga tetap mengembangkan spiritualitas melalui ziarah kubur, melalui kiai khos, melalui istighosah, melalui wirid. Inilah sarang-sarang dari potensi sistem pengetahuan spiritual yang tradisional itu. Jadi ketika Gus Dur ziarah kubur, itu sebetulnya bentuk perlawanan terhadap hegemoni rasionalitas. Meskipun secara guyon Gus Dur selalu bilang, ngapa toh Gus kok ziarah Gus Dur kubur? Lah kita tanya pada yang mati karena yang mati nggak punya kepentingan. Itu sebetulnya dia nyindir itu yang separuh ada di sini, yang separuh itu cuma di sana.
Lah kita ini merasa bangga kalau dibilang seorang akademis, dibilang seorang intelektual. Tapi kita merasa minder kalau dibilang ahli spiritual, karena identik dengan ahli klinik. Kita merasa rendah diri kalau dibilang sebagai ahli supranatural, karena dianggap sebagai tokoh apa? Bid'ah gitu. Kalau saya seperti saya itu sama bangganya dibilang kaum akademik maupun kaum mistis. Maka titel yang benar itu adalah akademistik. Akademi dan mistik itu harus jadi satu. Ini titel yang benar itu seperti itu. Gitu loh. Kalau cuma akademik saja separuh, mistis saja separuh, yang benar akademistik. Nah, titelnya Mas Bondan itu akademistik saya kira itu yang benar. Ini yang mentautkan rasionalitas dan spiritualitas. Nah, inilah konstruksi paradigmatik dari sosok yang namanya Gus Dur. Gus Dur bicara demokrasi. Tapi ketika Gus Dur bicara demokrasi, akarnya tidak semata-mata Declaration of Human Rights, tapi Gus Dur juga merujuk pada Ahkamus Sultaniyah. Gus Dur merujuk pada Al-Kuliyatul Khamsah, di mana Al-Kuliyatul Khamsah adalah penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia yang 5. Khidul akal, khidul nasl, khidul mal, khidul din, wa khidul akal. Itu adalah basis dari demokrasi dan HAM-nya Gus Dur. Lah kadang anak-anak itu salah paham, dikiranya Gus Dur itu akarnya cuma yang liberal sekuler. Nah, itulah pentingnya malam hari ini kita mengaji bagaimana konstruksi dasar pemikiran Gus Dur ketika beliau bicara soal pluralisme, ketika beliau bicara soal humanisme. Jadi humanisme Gus Dur hakikatnya bukan berangkat dari humanisme liberal yang agnotisme nihilisme, tapi berangkat dari konsep humanisme yang intinya walaqad karramna bani Adam wa hamalna fil barri wal bahri ila akhirih. Kalau panjang-panjang dikira kiai nanti saya. Padahal ya memang enggak hafal. Jadi walaqad karramna bani Adam. Ini kata Allah. Aku, kata Allah, benar-benar telah memuliakan anak Adam. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu, di situ pakai harfu takkid yang disebut qad. Pakai harfu takkid qad. Jadi Allah tidak sekedar mengatakan wa karomna, aku memuliakan, kami memuliakan, tapi pakai harfu takkid, huruf menyangatkan, yaitu qad, walaqad karomna, aku benar-benar telah memuliakan anak Adam. Anak Adam itu siapa? Ya kita semuanya ini manusia. Makanya kalian semuanya kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, nggak usah minder. Kalian semua keturunan Nabi, Nabi Adam malah lebih senior, gitu loh. Jadi ya santai saja, gitu. Walaqad karramna bani Adam. Aku benar-benar telah memuliakan anak Adam. Dan di ayat itu nggak ada harfu istisnanya, nggak ada pengecualiannya. Ilahnya itu nggak ada, kecualinya nggak ada. Artinya Allah itu betul-betul memuliakan anak Adam tanpa terkecuali. Mau yang Hindu, mau yang Buddha, mau yang Islam, mau yang Konghucu, mau yang ateis, semuanya dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya yang Islam. Yang Islam itu yang takwa posisinya paling mulia. Inna akramakum, pakai af'al takdil. Jadi pakai superlatif gitu. Ini yang kadang orang-orang nggak dikaji yang seperti ini. Saya dikaji cuma inadina indallahil Islam bolak-balik itu gitu. Padahal inilah sumber spirit humanisme Gus Dur kalau saya lihat. Hal ini ditemukan lagi dengan ajaran-ajaran pada pemikiran spiritualitas Nusantara, baik yang di Jawa, baik yang di Batak, baik yang di Minang, baik yang di Bugis. Kemanusiaannya itu adalah pada harkat dan martabat hakiki manusia. Itulah akar humanisme Gus Dur. Makanya di situ ada kata-kata kultural gitu. Karena basis kultural ini yang menjadi pondasi Gus Dur dalam mengembangkan humanisme.
Kulturalnya ada dua, kultural yang bersumber dari nilai religiusitas Islam dan kultural yang bersumber dari spirit leluhur Nusantara yang kebetulan bertemu di situ, yang ada di sana. Nah, itulah teman-teman sekalian, malam hari ini sengaja kita merefleksikan itu. Jadi jangan kayak orang Madura ya, kalau refleksi itu imajinasinya tukang pijet gitu, pijet refleksi gitu. Jadi waktu diundang ada acara melakukan refleksi 17-an gitu. Wah, dia sudah siap-siap. Jadi kalau gitu nanti kita dipijit ya Mas ya gitu. Karena ada refleksi gitu. Nah, ya kan refleksi itu tukang pijet itu. Nah, inilah yang terpenting bagi kita. Karena soal tafsir ini perlu kita dudukkan. Nah, kita dudukkan karena banyak orang yang salah paham, kemudian diberi paham yang salah gara-gara tafsir ini. Padahal soal beragama, soal konsep itu kan soal tafsir, gitu kan. Lah kita itu kadang saling bunuh-bunuhan hanya gara-gara tafsir. Dianggapnya itu agama, padahal itu tafsir agama. Soal agama itu enggak ada kalau bagi saya itu semuanya tafsir, gitu. Mau yang mengatasnamakan Tuhan, mau yang tidak itu tetap tafsir. Dan kalau soal tafsir itu bukan soal salah benar, tapi cocok apa enggak cocok, itu kan. Itu soal tafsir. Kita itu kadang berdebat nggak ada gunanya. Ini contoh saya menggunakan bagaimana humanisme Gus Dur diterapkan dalam praksis langsung. Misalnya setiap Natalan kita itu hampir setiap tahun ini menjadi agenda perdebatan. Berpuluh-puluh tahun itu debatnya ngucapin Natalan ini haram apa enggak, gitu. Lo yang ngaramin ya ada, yang ngalalin ya ada. Lo kok diperdebatkan terus? Semuanya juga pakai ayat untuk membenarkan pikirannya. Lo sudah nggak ada titik temu kok mau ditemu-temukan, gitu loh. Jadi sampai kiamat juga nggak akan selesai debat antara boleh mengatakan ucapan Natal atau tidak. Itu sampai kiamat nggak akan ketemu. Tapi setiap tahun diperdebatkan gendeng lah kayak gitu. Kalau sudah persoalan khilafiyah begini, itu kita pertimbangkan bukan benar salah, tapi cocok apa tidak cocok. Mana yang lebih membawa maslahah dan mana yang lebih tidak. Kalau dalam konteks Indonesia, saya pikir yang lebih membawa maslahah kalau memperbolehkan selamat Natal. Karena itu akan lebih kontekstual dengan kondisi kita yang beragam ini. Gitu, ya sudah kamu kalau nggak mau ya sudah nggak usah ngelarang. Wong sini ada ayatnya yang memperbolehkan kok. Gitu aja kok Freeport gitu. Ini kan orang gendeng gitu. Itulah contoh humanisme Gus Dur itu meletakkan agama dalam konteks penghargaan. Jadi bukan memperdebatkan sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Sudah kita tinggal cari elatnya saja, mana yang lebih sesuai, mana yang tidak, mana yang lebih maslahah, mana yang tidak. Gitu aja. Nggak usah diperbincangkan dan diperdebatkan secara lebih jauh gitu. Nah, ini contoh konkret bagaimana Gus Dur menerapkan humanisme. Maka prinsip Gus Dur supaya humanisme ini tegak dalam beragama, prinsipnya itu beragamalah yang enak tapi jangan seenaknya. Itu prinsipnya. Jadi beragama itu harus enak, enjoy, fun. Dunia ini mazru'atul akhirah. Dunia ini kebun untuk kita tanam, dipanen di akhirat. Lah nanamnya aja sudah susah-susah, enggak ya terus gimana manennya nanti dipanen kesusahan-kesusahan. Harus enjoy, fun gitu ya, yang enak tapi jangan seenaknya. Lah yang repot sekarang ini beragama sudah tidak enak tapi seenaknya. Seenaknya mencaci maki orang, seenaknya memfitnah orang, seenaknya mengkafirkan orang. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat kok dikit-dikit gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan perenungan malam hari ini tentang humanisme kultural Gus Dur, kita bisa mengambil inspirasi, menyerap mata air dan menghidupkan kembali benih-benih peradaban, benih-benih spiritualitas dengan siraman mata air yang dipancarkan dari gagasan dan pemikiran Gus Dur itu. Saya kira itu provokasi dari saya. Mudah-mudahan ini nggak tahu ya. Saya sih berharap ada manfaatnya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Wong gitu aja kok gitu. Saya kan nggak bisa memaksakan itu, ya udah lah. Pokoknya ya mudah-mudahan aja ada manfaatnya gitu ya.
kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Kalau ada yang tidak menyinggung ya saya mohon maaf karena saya sengaja mau menyinggung supaya kalau tersinggung sampean berubah gitu. Terima kasih. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wallahu fisabilil haq wa idza faraqta fansab ila rabbika farghab. Swastiastu. Santi Santi Namo Buddhaya Wite Tengkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.